Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengadakan perjalanan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Desa Bobong, sekaligus ibu kota Kecamatan Taliabu Barat. Saat ini saya berada di ibu kota Kecamatan Taliabu Barat, Laut. Dua kecamatan yang bertetangga dan dua kecamatan yang berdekatan langsung dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Saya masih berada di Dusun Dermaga Anggele, di depan kantor Desa Anggele. Saat ini saya meluncur menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saya masih jalan aspal. Ini jalan aspal di tengah-tengah Desa Anggele menuju Desa Onemai. Ya, Desa Onemai adalah desa pemekaran dari Desa Anggele. Saya akan ke Bobong, ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, dalam rangka menjemput produk COD. Ya, COD di sini tidak bisa diantarkan ke rumah masing-masing, berhubung jalannya yang sangat parah. Sementara saya masih berada di dalam Desa Onemai. Ya, jalannya seperti kita saksikan ini, jalan rabat beton, yang sudah berlubang-lubang. Ya, Anda tahu konstruksinya seperti apa. Jalan ini belum lama dibangun, sudah rusak, sudah berlubang-lubang. Ini ketar sekali jalannya, berhubung sudah rabat betonnya ini kan menggunakan kerikil yang tidak dipecahkan. Ya, dalam kondisi asli bulat, dicampur dengan semen dan hasilnya seperti ini. Ya, retak, terbongkar. Ya, tradisi masyarakat di Kecamatan Taliabu Barat, khususnya Anggele, Onemai, Salati, 3 desa yang berasal dari Pulau Tomia, harus saling menyapa kalau jumpa di jalan dengan bahasa daerah. Pulau Tomia itu berada di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang dulu merupakan bagian dari Kesultanan Buton selama 6 abad lamanya. Ya, tradisi orang Buton kalau berjumpa harus saling menyapa. Ya, jadi bentuk ucapan salam itu harus saling menyapa, misalnya mau kemana, dari mana, seperti itu, harus saling menyapa. Saya sudah berada di depan Madrasah Aliyah Negeri MAN Pulau Taliabu, MAN satu-satunya di Pulau Taliabu. Perjalanan kita tidak bisa cepat berhubung jalan masih parah, dan di depan ini akan semakin parah sejauh 4 km. Ya, 4 km atau mungkin sekitar 6 km baru bisa bertemu dengan jalan aspal Impres tahun anggaran 2023. Saat ini kita masih berada di jalan swadaya yang dibangun oleh masyarakat Desa Anggele dan Desa Onemai, meskipun sudah pernah direhab menggunakan dana desa, tapi ini dasar awalnya adalah swadaya. Seperti yang kita saksikan, jalannya sangat berlubang-lubang.
sangat berlubang-lubang, berkolam-kolam. Ini hujan deras baru saja selesai, dan di depan sana awan hitam sedang menggantung yang berpotensi terjadinya hujan deras. Dan ini kalau terjadi, maka video ini harus dihentikan karena kita khawatir kalau buat video di saat hujan deras bisa berakibat pada terjadinya kerusakan di handphone yang kita gunakan untuk membuat video ini. Kampamu, Masya Allah, teman sekolah saya yang dibonceng waktu masih SD. Ya, teman-teman saya masih SD sudah usia 40-an semua, ini sudah mendekati usia 50-an. Tidak terasa waktu berlalu, nafas kita membawa kita ke usia tua dan akan membawa kita ke alamnya abadi, yaitu alam akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, memaafkan kesalahan kita, dan menempatkan kita di tempat yang terbaik di sisinya di suatu saat nanti. Saya sudah berada di seputaran desa Selati, desa tetangga dari desa Anggele dan desa Onemai. Kalau desa Anggele, desa Onemai dulu satu desa namanya desa Anggele, cuma dimekarkan menjadi desa Onemai. Kalau desa Selati ini masih solid, ini masih satu desa. Nah, di sini ada jalan rapat beton yang mungkin sudah berusia 3 tahun, tapi hanya 100 meter yang selesai dikerjakan dengan baik. Ya, selanjutnya cuma separuh jalan, mungkin sejauh 300 meter atau 500 meter. Saya tidak tahu persis ini. Ya, pasti pekerjaan ini mangkrak. Anggaran 6,6 miliar sejauh 3 km dari jembatan desa Onemai sampai di simpang 4 desa Salati, desa Beringin. Dari desa Onemai ke desa Beringin, tapi pekerjaannya mangkrak dari 2022. Jadi pekerjaan proyek ini Agustus 2022 sampai hari ini tidak dilanjutkan. Masih pemerintahan Alien Mus. Sekarang pemerintahan Salsabila Mus. Satu famili, itu adalah paman dan keponakan. Nah, sebelumnya masih Kabupaten Kepulauan Sula dari 2003 ke 2015. Bapaknya yang jadi bupati sebelum jadi ketua DPR. Ketua DPR sekitar 2003 ke 2005, lalu dari 2005 ke 2010 sebagai bupati Sula, dan 2010 ke 2016 ketua DPR Sula, dan kemudian jadi bupati Sula. Ya, tapi jalan raya antar kecamatan ruas Anggele Salati ini yang cuma 1 km, ya seperti yang kita saksikan hari ini di dalam video ini. Nah, sekarang kita akan menyeberang dari desa Salati menuju desa Beringin Jaya. Disinilah medan yang paling parah, di mana banyak kolam di jalanan dan cukup dalam genangan airnya. Ya. Hari ini saya menuju ke ibu kota kabupaten yang berjarak sekitar 26 km dari desa Anggele. Desa Anggele ibu kota kecamatan Taliabu Barat Laut, dan desa Bobong ibu kota kecamatan Taliabu Barat, kecamatan induk pertama di Pulau Taliabu Pantai Barat, dan saat ini adalah ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Di bawah awan hitam tebal yang menggantung, kita melakukan perjalanan ini berhubung ada produk dari Tokopedia yang saya order dalam bentuk COD, tapi pihak JNT tidak bisa antar berhubung medan jalan yang begitu parah, sehingga konsumen atau pemesan produk itu harus datang sendiri ke ibu kota kabupaten menjemput barang yang diorder melalui COD tadi.
Ya, seperti itu. Jadi COD tidak diantar langsung ke rumah, hanya batas perwakilan JNT di ibu kota kabupaten masing-masing. Ibu kota kabupaten Pulau Taliabu. Ya. Mungkin kalau di daerah lain yang jalanannya sudah aspal bagus dengan jembatan yang layak, mungkin mereka antar langsung sampai di dalam rumah atau di depan rumah ya. Tapi untuk Pulau Taliabu tidak bisa seperti itu. Berhubung kondisi infrastruktur seperti yang saat ini kita saksikan. Inilah yang kita lalui setiap hari di Pulau Taliabu. Lumpur yang begitu luar biasa tidak pernah diaspal jalan ini selama Indonesia merdeka dan selama Sula Taliabu menjadi daerah otonomi baru yang disahkan sejak 2003 untuk Kabupaten Kepulauan Sula, di mana Taliabu bagian di dalamnya, dan 2013 Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah otonomi baru. Aduh, dalam sekali ya. Ya, begitulah. Kadang kita menjumpai genangan air yang sangat dalam di ruas Salati Beringin ini. Jalan ini pernah dianggarkan di tahun 2022 senilai 6,6 miliar. Tapi mangkrak. Dengar kabar mungkin pengembalian, tapi kita tidak tahu persis ya. Ya. Sedangkan papan proyeknya kita temukan di gazebo, tidak dipancang di pinggir jalan. Untuk ruas Beringin Gele yang 3 km. Kalau kalau Gele Lede sejauh 8 km mungkin dari jembatan Desa Oneme sampai di simpang 3 Desa Balohang menuju Desa Lede. Nah, itu papan proyeknya sama sekali tidak pernah kita lihat. Ya, ini yang kita harap kepada pemerintah di masa akan datang, agar kalau ada pekerjaan jalan, tolong papan proyeknya itu diletakkan di jalan, agar masyarakat tahu bahwa jumlah anggaran digunakan sekian dan jumlah hari yang ditempuh sekian lama. Ya, beginilah nasib masyarakat di Pulau Taliabu kalau melintas di medan jalan ruas Beringin Salati Beringin. Sudah 22 tahun sebagai daerah otonomi baru, perkembangan pembangunan hanya seperti ini, dan oleh pemerintah pusat tidak mengevaluasi pembangunan infrastruktur di daerah ini. Jadi terkesan fungsi pemerintah pusat terhadap daerah otonomi baru ini nyaris tidak ada. Ini faktanya, lihat jalan ini jalan dari ibu kota sangat dekat, ini cuma 26 km. Ini kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi jalannya parah seperti ini. Sampai detik ini belum ada pengaspalan ini. Sudah 22 tahun jadi daerah otonomi baru, dan sebagai Kabupaten Pulau Taliabu sudah sekitar 11 tahun mungkin. Dari 2013 ke 2025. Sudah cukup lama. Mohon maaf kalau saya keliru menghitungnya, nanti bisa dihitung sendiri. Jadi 2013 Taliabu mekar sebagai daerah otonomi baru, dan saat ini sudah tahun 2025. Ya, seperti ini kondisinya. Banyak motor yang jalannya berkelok-kelok karena menghindari kolam-kolam di jalanan ini.
Ya, tapi begitulah sistem demokrasi ini, di mana pemimpin daerah itu diserahkan ke mayoritas masyarakat, sehingga mayoritas masyarakat itu menentukan siapa pemimpinnya. Nah, sementara para kandidat ini itu menggunakan money politik, baik itu pada kandidat calon legislatif maupun calon kepala daerah, itu menggunakan cara-cara money politik. Nah, hujan sudah turun dan kita sudah sampai di Simpang 4 Desa Beringin Jaya. Ya, mungkin saya harus singgah di rumah makan Mas Randi untuk memasang baju hujan. Alhamdulillah kita sudah jemput barang di JNT. JNT Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Hari ini kita jemput 2 barang. Ya, jaket ini. Makasih. Lanjut dulu perjalanan. Ibu guru aja di bagian mana? Alangan TK di sini atau Dinggele? Di sini. Aduh, Dinggele yang sekolah yang bagus. Oh, di belakang gereja. Sekolah terbaik seprovinsi Maluku Utara. MI Gele itu MI terbaik seprovinsi Maluku Utara. Apa lagi tuh? Aduh, tiada kantong plastik. Iya. Bisa mau balik juga ini. Oke, kita jalan dulu menuju ke areal Bangberi, seputaran Bangberi Bobong. Ini adalah Masjid Raya Bobong. Masjid Raya Bobong, tapi tidak sebesar Masjid Raya yang ada di Gele atau Desa Onemaya. Merupakan ibu kota Kecamatan Rendabu Barat. Nah, depan ini rumah pribadi atau istana pribadi Alian Mus, mantan Bupati Pulau Taliabu. Kita sudah berada di Pantai Bobong. Kita mampir dulu di ATM, berhubung tadi kita jalan buru-buru tidak bawa uang sama sekali. Aduh, banyak orang di ATM. Oh, belum tutup ya? Ya, tumbali jangan sampai semalaman di jalan. Iya. Wah, insya Allah banyak itu. Oke, kita sudah selesai mampir di ATM. Hanya sekedar untuk ambil uang bensin, Mbak. Malam kita jalan buru-buru biar untuk ambil uang bensin tadi lupa. Mau beli bensin tiada doi, tidak bisa juga. Tidak boleh bawa utang. Orang tidak mau kasih orang nanti.
Oh, ada yang jual bakso di pantai ini. Bakso? Oke. Bakso dulu, bakso dulu. Aduh, semua malam kita mampir makan bakso dulu di Pantai Bobong. Iya. Mampir makan bakso dulu. Oke. Alhamdulillah kita mampir dulu makan bakso di Pantai Teluk Bobong. Pas depan Bank BRI. Bakso depan BRI ya. Ya ini mampir. Alhamdulillah. Saat ini kita sudah selesai makan bakso di depan Bank BRI Bobong. Dan sekarang kita akan lanjut ke perjalanan ke Desa Gele. Kita menyusuri jalan pesisir pantai Desa Bobong. Depan gedung Siaduh. Gedung pertemuan para raja-raja di Pulau Taliabu. Pegang tangannya, jangan dilepas. Kita masih berada di pantai Desa Bobong. Sekarang kita akan berbelok ke arah gedung PLN, ke arah PLN Bobong. Depan rumah Pak Krawi. Kita akan langsung balik ke Desa Anggele. Kita sekarang berada di depan distrik militer Koramil, Komando Rakyat Militer. Tapi tadi tulisannya distrik, berarti Kodim. Sudah Kodim tadi, sudah kantor Kodim. Wallahualam, kita tidak begitu perhatikan perkembangan. Ini ada jalan protokol yang baru selesai lagi di aspal. Ya, setelah sekian lama dia mengalami kerusakan. Aspal yang ini kita tidak tahu datanya berapa lama lagi ini. Karena pengaspalan jalan di Taliabu ini kadang cuma 5 bulan sudah rusak. Yang ini kita berharap moga-moga bertahan sampai 100 tahun lah. Ya, karena penjajah Belanda itu meninggalkan jejak bangunan sejak masa penjajahan, hari ini masih bisa digunakan. Padahal itu penjajah yang pada saat itu sumber keuangannya hanya dari pajak 2 rupiah per kepala per tahun. Ditambah dengan
usaha-usaha semacam BUMN di zaman Belanda, misalnya perkebunan teh, perkebunan tebu, pabrik gula dan lain-lain. Ya ditambah juga mungkin dengan dagang ya, dagang sistem monopoli. Tapi kan sumber APBN kita akan jauh lebih besar dibanding zaman penjajah. Tapi ya begitulah. Kita mampir isi bensin dulu barang 1 liter. Bensin 1 botol. Ini Max dong. Pertamax. Satu botol berapa? 18. Ada ya. 18.000 harga Pertamax di Pulau Taliabu, harga eceran. Begitulah di negeri yang tidak ada depot Pertamina. Minyaknya dikirim dari Kabupaten Kepulauan Sula. Depotnya ada di Pohea, di Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Sanana. Sehingga stok BBM di Taliabu ini sangat terbatas karena ketergantungan dengan Kabupaten Kepulauan Sula. Sampai detik ini, sampai hari ini, Pemda Pulau Taliabu tidak mampu menyediakan depot Pertamina di Pulau Taliabu. Sekarang kita berjalan langsung ke desa Gele. Berhubung matahari semakin redup menuju ke peristirahatan malam. Kita saat ini melintas depan sekretariat GPM, Gerakan Pemuda Markainis. Kali ini kita jalan santai saja. Berhubung tak ada yang dikejar. Tadi dari Gele ke Bobong saya agak cepat. Karena mengejar waktu, saya kontrak waktu dengan pihak GNT. 1 jam lamanya mereka saya minta menunggu untuk menjemput barang yang saya order. Di depan saya ini ada sebuah bukit yang terbentang. Di sana lah kantor Bupati Pulau Taliabu. Kantor Bupati yang tujuannya adalah mengurus urusan masyarakat, yang fungsinya melayani rakyat, dibangun di gunung yang jauh seperti itu. Jadi kita tidak tahu fungsi dari pemerintahan ini untuk melayani rakyat atau melayani hutan ya, atau melayani apa itu. Dibangun di pegunungan yang jauh dari pemukiman warga. Kemudian jalannya itu berbahaya, pendakian sangat tajam sekali. Ini kita sudah berada di Simpang 3 Desa Kilong.
Depannya simpang 4, bukan simpang 3, simpang 4 desa Kilong. Ada tugu yang cukup sederhana, tapi pembangunannya juga cukup lama waktu itu. Ini adalah jembatan desa Kilong. Kita mampir sebentar. Oke, kita lanjut. Saat ini kita melintas di seputaran Desa Kilong. Jalan yang kita lalui adalah jalan impres yang dibangun pada tahun 2000. Dibangun tahun anggaran 2023 akhir. Kita berharap, warga Pulau Taliabu sangat mengharapkan pemerintah pusat, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Kepres pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan tenaga listrik dengan tenaga terbarukan. Mengingat di Pulau Taliabu sangat kaya dengan sungai, yang menurut informasi ada 7 sungai bentangan 50 meter bahkan sampai 70 meter. Nah, sungai sebesar itu sangat berpotensi untuk dikonversi menjadi listrik tenaga air. Olehnya itu, rakyat Pulau Taliabu sangat berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Kepres jalan, jembatan, listrik di Pulau Taliabu. Mengingat Pulau Taliabu adalah pulau dengan kekayaan sumber daya alam yang cukup besar. Di Pulau Taliabu ini ada tambang biji besi, ada aktivitas tambang biji besi yang dilakukan oleh PT Adi Daya Tangguh dan Bintani Mega Indah, dan ada 2 perusahaan lainnya yang saya tidak tahu namanya, dan sudah ada 20 IUP, izin usaha pertambangan, yang dikeluarkan oleh pemerintah di seputaran tahun 2005 sampai 2015. Dan saat ini informasi dari tim ahli Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang mengadakan rapat dengan Pemda Pulau Taliabu pada 1 Mei 2025 di kantor Bupati Pulau Taliabu mengatakan bahwa kapasitas produksi tambang ADT dan BMI di Pulau Taliabu sudah mencapai 4 juta ton. Kondisi ini mewajibkan untuk dihilirisasi. Ya, kondisi ini sudah seharusnya dihilirisasi agar tambang biji besi kekayaan alam Pulau Taliabu yang begitu besar jangan dibawa ke daerah lain. Dan agar supaya potensi alam yang begitu luar biasa itu bisa dikembangkan di Pulau Taliabu dan berdampak terhadap pengembangan ekonomi rakyat. Olehnya itu kita sangat berharap untuk supaya pemerintah daerah Pulau Taliabu segera menyurat kepada Presiden agar Kepres infrastruktur dipercepat. Ya. Karena ketika tambang biji besi itu dihilirisasi, jelas potensi terbesar itu masuk di pemerintah pusat, sehingga
infrastruktur penting di Pulau Taleba seperti jalan, jembatan, listrik, bandar udara, pelabuhan Peti Kemas, pelabuhan PT Pelni, itu segera diserahkan ke pusat karena potensi alam kita banyak masuk di pusat. Kita berharap pemerintah daerah jangan terlalu mengambil ruang yang terlalu luas dalam pembangunan infrastruktur. Serahkanlah ke pusat dan pemerintah daerah fokus pada pembangunan jalan-jalan di pedesaan, gorong-gorong di dalam desa, normalisasi sungai dan pembangunan tanggul, ya, kemudian jalan-jalan di kantong produksi, di perkebunan warga itu dibangun jalan, ya, dibangun jaringan air di perkebunan masyarakat supaya masyarakat bisa membangun pemukiman di perkebunan agar mereka bisa fokus memproduksi hasil pertanian, mengolah tanah untuk memproduksi hasil pertanian. Itu pemerintah yang baik seperti itu. Bagaimana menciptakan iklim yang membuat masyarakat benar-benar termotivasi untuk bekerja, untuk menciptakan potensi, menciptakan income, menciptakan profit, menciptakan uang yang nanti akan bermuara pada pendapatan asli daerah. Kabupaten yang maju itu adalah kabupaten yang PAD-nya tinggi, pendapatan daerahnya tinggi, sehingga dia mandiri, tidak ketergantungan dengan transfer Kementerian Keuangan, tidak ketergantungan dengan dana alokasi khusus, dana alokasi umum. Nah, itu baru pemerintah daerah yang benar-benar cerdas, benar-benar sukses. Jauhilah karakter di mana kekuasaan itu hanya berputar-putar dalam lingkungan satu keluarga, satu family, akan tetapi ekonomi masyarakat jalan di tempat. Iklim perkembangan ekonomi masyarakat tidak diciptakan oleh pemerintah daerah, tapi berjalan dengan sendirinya dalam kondisi infrastruktur yang serba terbatas. Nah, olehnya itu kita berharap Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada yang menelpon, nomor tanpa nama. Saya heran, di ponsel saya sering ada yang nelpon tanpa nama. Itu sebenarnya siapa itu ya? Hampir tiap hari, kadang 2 kali 3 kali ada yang nelpon saya tanpa ada namanya, nomor-nomor yang tidak terdaftar di ponsel saya. Baru mereka tidak mau chat WA dulu. Kalau mau hubungi nomor saya, tolong chat WA dulu, siapa, identitasnya siapa, jangan langsung. Apalagi kadang saya ditelepon sementara perjalanan, kadang saya sementara tidur, sangat mengganggu. Sehingga ketika saya tidur malam, ya jelas ponsel saya harus matikan. Saat ini saya sudah mendekati desa Keramat. Tapi suasana cahaya matahari makin redup karena sebentar lagi matahari akan tenggelam dan suasana juga berawan karena tadi ada hujan deras yang membuat terjadinya konsentrasi awan tebal di angkasa. Saya sudah berada di desa pemekaran dari Keramat, namanya Desa Meranti. Dulu ini adalah daerah perusahaan kayu, ya, perusahaan somel, ya, perusahaan logging, tapi di subsomel. Nah,
Yang bermukim di sini mayoritas orang dari Sulawesi Selatan. Ya, masyarakat Sulawesi Selatan yang sudah beranak pinak di Pulau Taliabu. Itu mereka tepatnya berada di Desa Meranti. Nah, saat ini kita melintas depan Madrasah Alia Nurul Ilmi dan SMP Desa Keramat. Nah, ini adalah gereja satu-satunya di Desa Keramat. Di Taliabu gereja cuma 2 kalau tidak salah. Di pantai barat ini cuma 2. Bobong 1, Desa Wayo Bobong, dan di Desa Meranti Keramat. Keduanya berada di Kecamatan Taliabu Barat. Karena Taliabu Barat ini adalah kecamatan tertua di Pulau Taliabu. Nah, kecamatan yang kedua di Pulau Taliabu adalah Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Taliabu Tenggara harusnya, dengan ibu kota adalah Desa Loseng. Nah, sekarang saya sudah berada di Desa Keramat. Di depan ini ada simpang 3 ke kiri menuju ke pelabuhan ASDP Ferry antar provinsi menuju ke Sulawesi Tengah, Kabupaten Bangkai. Kalau kita belok kiri juga bisa tembus ke pelabuhan Ferry. Yang tadi jalan aspal itu menuju ke pelabuhan Ferry secara langsung. Matahari makin redup. Depan saya ini adalah perkebunan cengkeh di Desa Keramat. Kiri kanan jalan ini adalah cengkeh yang merupakan rempah-rempahan dalam rakyat Maluku dan Maluku Utara. Cuma saja cengkeh ini saat ini jarang berbuah, mungkin dalam 2 atau 3 tahun sekali berbuah. Tidak sama dengan tahun 80-an di mana cengkeh ini berbuah setiap tahun. Jadi untuk generasi sekarang, mohon untuk jangan berkebun cengkeh lagi, karena produksi cengkeh itu dalam 3 tahun kadang sekali berbuah. Kadang 5 tahun sekali. Ya, justru itu diharap kepada anak muda zaman sekarang, jangan lagi berkebun cengkeh, karena tidak akan membuat Anda sejahtera. Anda akan dibuat menghayal dan mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Sebaiknya berkebun pala, berkebun kelapa kalau punya tanah yang luas. Atau tidak, Anda mengambil jalan lain dalam hidup ini, apakah sebagai pedagang atau sebagai pengusaha apa di bidang apa. Tadi saya dari Gele melakukan perekaman, membuat video. Tapi sampai di dekat simpang 4 Desa Beringin Jaya, tiba-tiba hujan deras, sehingga saya tidak bisa lanjutkan membuat video. Olehnya itu, saat balik dari Bobong, melintasi jalan Impres ini, tapi berstatus jalan daerah, berstatus jalan kabupaten, saya kembali melakukan perekaman, membuat video.
jalan yang kualitasnya seperti ini jalan yang sangat diharapkan oleh masyarakat Pulau Taliabu. Kita berdoa moga-moga pemerintah daerah yang baru ini benar-benar peduli dengan pembangunan jalan raya di Pulau Taliabu. Karena bila itu tidak dilakukan, maka pemerintah daerah sama sekali tidak berusaha untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Nah, ini saja jalan Impres ini kiri kanan jalan sudah jadi hutan ini. Ya, pemerintah daerah tidak merawat rumput yang ada di kiri kanan jalan ini. Dibiarkan saja seperti ini. Mohon kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih jalan-jalan di Pulau Taliabu menjadi jalan nasional. Segera terbitkan Kepres infrastruktur untuk mengambil alih jalan dan jembatan di Pulau Taliabu sekaligus perawatannya, karena pemerintah daerah Pulau Taliabu nampaknya tidak serius dalam melayani warga Pulau Taliabu, terutama di masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Taliabu yang punya ratusan sungai, itu sebagian besar mungkin 90% atau 95% belum ada jembatan, sehingga kebanyakan sungai itu masih menggunakan rakit, utamanya sungai yang dalam. Kalau sungai yang dangkal ya kendaraan masih bisa melintas tanpa jembatan, tapi yang dalam harus menggunakan rakit. Saat ini saya sudah berada di Desa Kasango dan ada SMP atau bangunan untuk SMP yang tidak digunakan, tidak ada proses belajar mengajar dan sudah jadi hutan. Saya tidak tahu itu kenapa ada proyek seperti itu. Sementara SMP sudah cukup melimpah di Pulau Taliabu. Di masa ini ada jembatan yang sudah mau amblas. Jembatan yang sudah hampir roboh. Bukan hampir roboh, sudah roboh. Jembatan Desa Kasango ini sudah roboh ini. Hancur. Jembatan ini dibangun kurang lebih tahun 2018 atau 2019 ini. Ya, sekitar itu atau 2017. Antara itu. Nah, sekarang sudah roboh, hancur. Hancur di tahun 2023 akhir. Saat pekerjaan jalan ini banyak truk material yang melintas di atas jembatan. Tiba-tiba jembatannya, tiangnya amblas, retak tiangnya. Ternyata tiangnya itu hanya semacam dinding saja, semacam dinding yang tipis sekali. Cahaya matahari makin redup. Langit mendung dan matahari sudah semakin condong ke arah barat. Sudah menjelang maghrib.
Jalan Impres tahun anggaran 2023 sampai di ujung jalan yang bermarka Jalan Putih. Nah, selanjutnya ini jalan daerah ini. Semua jalan daerah, cuma ini jalan dengan anggaran dan alokasi khusus. Tapi dikerjakan oleh kontraktor yang sama sehingga kualitasnya sama. Di depannya ada pesisir pantai. Pantai yang sangat indah sekali. Jalan aspal yang baru ini hanya melintasi sekitar 17 tiang listrik. Saya sudah pernah hitung sekitar 17 tiang listrik. 10 tiang listrik itu cuma sekitar 500 meter. Karena tiap satu tiang listrik ini itu sekitar 50 meter. Jadi 10 tiang listrik itu kalau bukan 500 meter ya cuma hampir 50 meter. Nah, sampai di sini cuma 17 tiang listrik ini. Jadi kurang lebih cuma sekitar 700-an meter atau 750 meter aspal yang baru itu. Padahal Taliabu ini membutuhkan akses sejauh 700 km. 700 km yang dibangun cuma 70 meter, bagaimana caranya ini? Sangat tidak rasional sikap pemerintah daerah Pulau Taliabu. Dalam kondisi yang serba terbatas itu tidak mau juga menyerahkan jalan daerah ini ke jalan provinsi. Tidak ada pelimpahan status ke jalan provinsi. Selama menjadi daerah otonomi baru, baik sebagai Kabupaten Kepulauan Sula yang dipimpin oleh AHM selama 2 periode, maupun sebagai Kabupaten Pulau Taliabu yang dipimpin oleh adiknya HM yang bernama Alin Musa. Sekarang anaknya HM Salsabila Musa. Kita tidak tahu bagaimana kebijakannya lagi tentang status jalan ini. Apakah diserahkan ke pusat, ke Kepres, ataukah ke provinsi, ataukah pemerintah daerah yang membangun jalan aspal terlebih dahulu. Karena sebenarnya walaupun dengan status jalan daerah itu bisa diaspal seharusnya, karena kabupaten tetangga kita di seberang lautan ke arah barat Pulau Taliabu namanya Kabupaten Panggailau. Dalam satu periode mereka bisa aspal jalan sejauh 350 km. Satu periode. Andai kata di Pulau Taliabu, di mana yang jadi bupati selama ini adalah dari satu famili, AHM 2 periode, Alilmus 2 periode, 4 periode itu kalau masing-masing membangun 350 km bersatu periode, berarti 4 periode itu harusnya 1400 km sudah selesai di aspal. Kalau itu dilakukan, maka jalan antar desa, antar kecamatan, dan jalan di dalam desa itu seluruhnya sudah teraspal dengan baik. Bahkan mungkin dengan jalan-jalan produksi, jalan-jalan pertanian, jalan-jalan perkebunan sudah diaspal. Tapi sampai hari ini tidak dilakukan. Kabupaten Panggailau jauh lebih unggul dibandingkan Kabupaten Pulau Taliabu di bidang infrastruktur jalan dan jembatan. Bahkan mungkin di semua segi Kabupaten Panggailau yang minus sumber daya alam, tidak punya logging, tidak punya tambang biji besi, tidak punya areal pertanian yang luas, mereka justru mampu membangun infrastruktur jalan jembatan yang baik dalam satu periode saja. Sementara Kabupaten Pulau Taliabu yang segala-galanya ada, yang kekayaannya luar biasa, jalan yang bagus, jembatan yang bagus, tapi kondisi jalannya kasihan. Dari ibu kota kabupaten tadi menuju kecamatan di depan saya, 2 kecamatan berdampingan, itu aspalnya hanya sampai tadi, cuma sampai di Banai. Nah, sekarang saya menjalani jalan aspal yang kasihan, cuma aspal lapen ini, kiri-kiri yang disiram-siram, yang dilem-lem pakai aspal.
Setelah sampai di Simpang 4 Desa Beringin Jaya, selanjutnya jalan lumpur sampai di ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ini jalannya sudah pecah-pecah ini, kasihan. Aduh, ada burung-burung masuk di mata. Aduh, ya Allah. Burung-burung masuk di mata. Pedis mata. Kita masih di Desa Bawang. Ada mampir sebentar berhubung ada burung-burung alus yang masuk di mata. Padahal kita sudah gunakan kacamata ini. Ya mungkin kacamatanya agak kecil sehingga ada celah untuk burung-burung masuk. Untung di mata sebelah kanan nih. Aduh, kalau mata sebelah kiri tadi parah. Berhubung mata kanan ini sudah boleh dikata sudah nyaris tak berfungsi. Ya begitulah, kita sudah melintasi usia yang cukup lama dengan mungkin penggunaan nikmat Tuhan kurang begitu terkendali dengan baik, sehingga nikmat Tuhan itu perlahan akan meninggalkan kita. Olehnya itu, salah satu bentuk mensyukuri nikmat Tuhan adalah menjaga nikmat Tuhan berupa mata, berupa hidung, berupa telinga, dan lain sebagainya. Kita harus gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, cuma terkadang kita salah menggunakan peralatan nikmat Tuhan yang luar biasa ini. Nah, sehingga banyak organ tubuh kita yang bermasalah. Mungkin di masa muda sering bertengkar, atau mungkin bawa kendaraan selalu laju sehingga mata sering menabrak serangga di jalanan. Burung-burung kecil yang masuk di biji mata. Pada akhirnya mata kita mengalami cedera. Saya akui waktu umur belasan tahun menjelang 20 tahun, saya sering bawa kendaraan dengan kecepatan yang amat tinggi pada saat saya masih menetap di Sulawesi Tengah. Walaupun sering gunakan motor ojek atau motor rental, disewa per jam. Ya, jadi karena sewanya per jam, kita maksimalkan waktu agar semua kegiatan kita itu bisa terselesaikan, terutama ketika kita melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan motor rental. Ya, motornya kita pacu secepat mungkin agar perjalanan kita bisa menghemat waktu, karena barangnya hitungannya berjam. Ya, misalnya kita ke taman wisata, kita ke kunjungan ke rumah teman, ya kita pacu kendaraan kita pacu benar-benar laju. Dan ini sebenarnya perilaku yang tidak boleh ditiru oleh anak-anak zaman sekarang, karena itu berbahaya sekali. Bagaimana andai kata ada kecelakaan? Waduh, mengerikan itu. Ya, alhamdulillah Tuhan masih selamatkan kita dari kecelakaan, tapi kita tidak akan mampu menyelamatkan bagian-bagian tubuh kita yang sangat vital seperti mata. Ya, dan mungkin ada bagian lain lagi yang kita tidak tahu. Hanya itu mohon kepada anak-anak di zaman sekarang untuk berhati-hati menggunakan
nikmat Tuhan yang luar biasa berupa mata. Saat ini saya sudah menggunakan kacamata. Untuk mata sebelah kanan itu sangat tebal tapi tidak membantu. Ya, sangat tidak membantu lagi karena hampir tak berfungsi lagi. Nah, syukur cuma sebelah kanan, kalau dua-dua, waduh, bisa gelap dunia ini. Ya, begitulah hidup. Kita sudah masuk di wilayah Liandata, di kebunnya Bapak Ati atau Bapak Ali. Ya, sebelah kanan ini adalah kebunnya Bapak Ati. Ya, di handphone saya ini sudah azan maghrib. Perjalanan ini saya rekam dengan menggunakan ponsel Vivo Y50 kalau saya tidak salah. Yang sudah cukup lama, ini handphone produksi tahun 2021 kalau tidak salah. Sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Ya, tapi gambarnya masih cukup lumayan. Bapak Ibu sekalian, penonton yang baik hati, kita bisa saksikan bagaimana jalan raya antar kecamatan Ruas Bobonggele, dua kecamatan yang berdampingan di pantai barat Pulau Taliabu, di mana jalannya banyak genangan air dan rumputnya sudah masuk di tengah jalan ini. Banyak sekali genangan airnya. Dan saya ini melintasi bekas desa. Ini tempat ini dulu Desa Liandata namanya. Desa Liandata, Desa Beringin Jaya, sebelum dipindahkan ke muara, ke bantaran Sungai Beringin Jaya. Desa Beringin Jaya adalah sebuah desa yang 3 kali pindah. Pertama di pantai Beringin Jaya, kemudian di sini di Liandata ini, kemudian pindah lagi ke Beringin Jaya saat ini, ke bantaran Sungai Waihaya namanya. Desa Beringin Jaya itu bantaran Sungai Waihaya. Ini ada sebuah rumah yang dibangun tapi tidak dihuni barangkali. Ya, sangat bersih tapi kita jarang melihat ada penghuninya. Ini ruas jalan dari Bawang ke Beringin ini sangat parah sekali. Bekas aspal lapen tapi tidak dibangun drainase yang baik. Ada sungai yang sewaktu-waktu di kala hujan deras akan mengalami banjir besar di depan ini, namanya Waibuang. Tidak pernah dinormalisasi. Pernah tapi tidak tuntas, tidak tembus sampai di laut. Akhirnya apa? Kalau hujan tempat ini semua tenggelam. Jadi lautan di sekitar sini. Di depan ini kita lihat ada 2 orang yang boncengan ini, mungkin suami istri, pasangan muda, dengan membawa muatan di bagian depan motor ini, depan sadel, antara sadel dan setir. Dan saya lihat muatannya cukup banyak ini. Duluan, ayo mari. Dari Gele berarti, masya Allah, kasihan. Ya, kasihan. Begitulah nasib bonceng 3 dengan anaknya di saat sudah menjelang maghrib dan banyak kolam di jalanan ini. Waduh, dalam sekali. Ya, begitulah. Beginilah nasib orang Taliabu. Nah, di depan juga ada kolam yang memaksa kita harus masuk di hutan, masuk di kebunnya orang ini.
Jalannya sudah becek, sudah hutan becek lagi. Karena ini Taliabu saat ini masuk musim hujan sampai September Oktober. Ya, sampai November lah. November baru mulai kurang ini, nanti di saat musim utara. Kasihan Taliabu. Nah, ini adalah Sungai Baibua. Sungai ini terjadi akibat luapan air Waihaya di bantaran sungai pesisir Desa Beringin Jaya. Ini masyarakat bangun jembatan darurat karena sungai itu cukup dalam walaupun alirannya perlahan. Kita saat ini menuju ke Desa Beringin Jaya dan suasana sudah semakin redup. Boleh jadi matahari sudah tenggelam atau hampir tenggelam. Ya, sampai di Simpang Ampat Desa Beringin Jaya atau sampai di rumah makan Mas Randi. Kita akhiri video kita. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Silakan komentar dan sebarkan video ini ke seluruh sosial media Anda agar bisa menjadi perhatian mereka yang berwajib dalam membangun infrastruktur. Saya diantara warga Pulau Taliabu yang konsisten mengupload video tentang kondisi infrastruktur di Pulau Taliabu, khususnya jalan dan jembatan, karena kita tiap hari melintas di jalan ini. Nah, saya dulu salah satu orang yang sangat mendukung program pemekaran daerah demi supaya kita bisa berjalan di jalan yang layak, infrastruktur jalan kita itu baik. Ya, tapi ternyata sampai hari ini ya seperti ini yang kita rasakan. Banyak sekali genangan air dan kadang dalam, apalagi menghadapi musim hujan. Kita sudah di jembatan Beringin Jaya dan akan tiba di depan rumah makan Mas Randi. Ini sebelah kanan rumah makan Mas Randi, Simpang Ampat Desa Beringin Jaya. Sebelah kiri menuju Desa Beringin Jaya. Nah, kita akan melintasi jalan Beringin Salati yang kita lewati tadi di awal video. Dan nanti untuk melihat, menyaksikan kondisi jalan ini bisa menonton di awal video tadi. Oke, perjalanan kita mungkin kita akhiri sampai sini, nanti kita sambung lagi di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah-salah kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.